Bab 018. Kamu nggak lihat kondisi Mas lagi kayak apa? Mas masih sakit, lah. Geram Danu yang sebisa mungkin menahan emosi. Makin hari, kedamaian dan kebahagiaan yang dulu ia rasakan saat bersama Nola perlahan terkikis dan berganti rasa kesal yang luar biasa. Siapa suruh kamu sok-sokan ngeladenin abangnya si Mandul buat berantem? Giliran bonyok kayak gini, manjanya minta ampun. Cetus Nola sambil mencebikkan bibirnya. Nola. Danu membentak Nola sambil berdiri dari duduknya. Apa, Mas? Balas Nola. Kuping aku masih berfungsi baik kok. Jadi, nggak usah teriak-teriak, imbu perempuan dengan dress selutut berwarna peach tersebut. Kamu kok makin hari makin kurang ajar sama Mas? Tanya Danu tak percaya. Nola yang dulu ia kenal berperangai lembut dan mengatakan siap hidup bersama Danu dalam keadaan susah sekalipun, kini malah menunjukkan sikap terbalik. Makanya, kalau mau dihargai, cari uang yang banyak. Suami itu, cuma akan mendapatkan hormat dari istrinya kalau punya uang banyak. Kalau kere kayak kamu, siapa yang sudi berbakti? Ucap Nola ketus seraya berjalan terburu-buru hendak keluar rumah. Taksi online yang ia pesan sudah menunggu di depan pagar. Tak mengapa ia tak mendapatkan uang dari Danu. Toh, Nola masih menyimpan uang untuk kebutuhan makan sehari-hari di dalam dompetnya. Nanti, uang itu yang akan ia gunakan untuk memeriksakan kehamilannya serta jalan-jalan ke mall dan ke salon. Nola ingin merasakan bagaimana rasanya di treatment di salon mahal. Bukan salon ecek-ecek seperti yang ada di kampungnya. Loh, lah. Kamu mau kemana? Teriak Danu. Jalan. Aku sumpek di rumah ini. Malas dengerin ibu kamu ngomel terus, Mas. Jawab Nola sebelum naik ke dalam mobil. 58. Danu mengacak rambutnya frustasi kala mobil yang membawa Nola sudah perlahan menjauh. Lelaki itu berlari menuju pagar. Hendak meneriaki Nola agar jangan pergi namun sepertinya sudah tak memungkinkan lagi. Kenapa istriku yang sekarang sangat pembangkang, ya Allah. Aduh Danu putus asa. Saat hendak masuk kembali, tak sengaja Danu melihat Nola yang mengeluarkan motor dan berhenti seperti sedang menunggu seseorang. Senyum Danu langsung mengembang sempurna saat tatapannya bersirobok dengan netra bening milik sang mantan istri. Kok Zira makin hari makin cantik ya? Gumam Danu penuh kekaguman. Ngapain sih itu makhluk amuba ngeliatin aku? Zahira juga bergumam dalam hati dengan perasaan risih. Salah mengartikan tatapan Zahira yang berusaha menghindari kontak mata dengannya, Danu justru melangkah hendak menghampiri sang mantan istri yang hari ini terlihat begitu cantik dengan celana jeans kulot berwarna hitam yang dipadukan dengan sweater oversize berwarna biru tua. Pasminanya sendiri berwarna putih tulang. Disesuaikan dengan dalaman lengan panjang yang Zahira kenakan. Aduh, pakai acara mendekat lagi. Gerutu Zahira dalam hati. Namun, begitu hendak menyapa Zahira, tiba-tiba Cakrawala yang baru saja keluar dan merapatkan gerbang langsung menenggelamkan nyali Danu seketika. Sambil berpura-pura mencari sesuatu yang jatuh di pinggir jalan, Danu berputar arah untuk pulang ke rumahnya sendiri. Jatuh di mana? Ya. Gumam Danu bersandiwara. Si kadal buntung nyari apaan, dek? Zahira mengendikkan bahunya. Tahu tuh. Nggak jelas, jawab Zahira yang sigap memundurkan posisi duduknya agar Cakrawala bisa mengambil alih kemudi motor. Berangkat sekarang.
Zahira mengangguk antusias sambil melingkarkan kedua lengannya di perut six-pack sang kakak yang menurutnya terasa makin keras dibanding terakhir mereka bertemu. Anggaplah, hari ini Zahira kembali menjadi gadis kecil yang belum tahu apa-apa. La ingin melupakan sejenak prahara rumah tangganya yang sebentar lagi akan benar-benar berakhir dengan jalan-jalan bersama Cakra. Rencananya, mereka akan Dufan. Mencoba berbagai wahana yang bisa dijadikan sarana untuk Zahira meluapkan emosi yang mungkin masih mengendap di dalam dada. La ingin berteriak sepuasnya tanpa ada yang tahu bahwa dia pernah terluka begitu dalam. Abis dari Dufan, kita nge-mall yuk, Dek. Ajak Cakra antusias. Abang punya duit banyak, ya? Tanya Zahira polos. Cakra tertawa sambil mengelus puncak kepala sang adik. Kalau untuk sekadar membelikan apapun yang adek mau, insya Allah abang ada. Asal, jangan minta dibeliin pesawat aja. Kemahalan. Duit abang masih belum cukup. Zahira ikut tertawa mendengar seloroh sang kakak. Bahagia rasanya menghabiskan waktu bersama Cakra. Walau tak bisa Zahira tampik, bahwa masih ada yang terasa kurang tanpa kehadiran Chandra, Aisyah berserta anak-anak mereka. Keduanya lalu mengantre untuk membeli tiket. Zahira terlihat tampak begitu antusias. Berbagai wahana ia tunjuk untuk dinaiki satu persatu. Tentu, Cakra tak punya jawaban lain selain mengiyakan. Aneka jajanan yang dibeli sang adik tak pernah ia protes. Asal sanggup dihabiskan, Cakra tak banyak bertanya lagi. Pokoknya, hari ini dia menjadi ATM berjalan bagi Zahira. 59. Wah, Mas sama mbaknya kelihatan mesra banget. Iri saya, celetuk seorang ibu-ibu yang kebetulan duduk di samping Zahira yang sedang melahap es krim setelah turun dari wahana biang lala bersama Cakra. Pengantin baru ya, Dek. Tangan suaminya dari tadi dipegang terus. Ngomong-ngomong mukanya memang mirip loh. Pantas jodoh. Zahira dan Cakra kompak saling pandang lalu tertawa terbahak-bahak. Hal tersebut membuat si ibu jadi mengerutkan kening dan bertanya, ada apa, pada keduanya. Kami adik kakak, Bu. Bukan suami istri, jawab Cakra dengan senyum ramahnya. Hah? Yang benar. Zahira dan Cakra kompak mengangguk. Oh alah. Saya kirain tadi suami istri. Habisnya, kelihatan mesra banget. Tahunya, adik kakak, iya. Si ibu tertawa lebar. Pantas aja mukanya mirip. Lesung pipinya juga. Setelah puas bermain di Dufan, kini Zahira dan Cakra sedang menuju ke salah satu mall untuk membeli beberapa barang sekaligus makan siang berdua. Tadi, mereka sudah menyempatkan diri untuk salat duhur di salah satu masjid yang mereka lewati. Jadi, perasaan pun jadi lega karena merasa tak memiliki tanggungan apapun yang mengganjal di hati. Wajah Zahira terus tersenyum cerap. Setelah sekian lama, akhirnya ia bisa jalan-jalan kembali dengan bebas tanpa ada yang menerornya dan mendesaknya untuk segera pulang. Tak ada lagi yang mengomel saat dia terlambat memasak atau membersihkan rumah. Kini, Zahira baru menyadari bahwa selama ini ia memang kurang menghargai diri sendiri dengan membiarkan dirinya menjadi objek bulian keluarga Danu. Kenapa, Dek? Tegur Cakra yang melihat sang adik melamun. Enggak apa-apa, geleng Zahira. Masuk ke toko tas itu, yuk. Abang mau kasih kamu hadiah. Tutur Cakra sambil menunjuk sebuah toko tas branded asal Paris. Enggak ah, Bang. Di situ harganya mahal-mahal. Di tempat lain aja, iya. Bujuk Zahira sambil menahan pergelangan tangan sang kakak. Memangnya, kenapa kalau mahal?
Abang sama sekali nggak keberatan kok. Tapi, nanti uang abang habis, gimana? Nggak apa-apa. Kapan lagi kamu morotin abang, iya kan? Cakra mencubit gemas hidung Zahira. Mumpung abang belum nikah dan punya tanggungan, Dek. Imbuh Cakra meyakinkan. Akhirnya, Zahira melunak. Ia masuk dalam toko tersebut sambil digandeng oleh Cakra. Dari kejauhan, tampak seseorang sedang memperhatikan keduanya. Perempuan dengan dress peach tersebut memang membuntuti Zahira sejak di depan pintu mall tadi. Si mandul sama siapa, tuh? Gumam Nola penasaran. Ia pun mengikuti Zahira dan Cakra memasuki toko brand mahal tersebut. Dalam hati, ia merasa iri karena Zahira lepas dari Danu malah terlihat semakin bahagia. Apalagi, lelaki yang bersama Zahira terlihat begitu tampan di mata Nola. Posturnya tinggi dengan badan yang terbentuk sempurna. Kulitnya hitam manis. Namun, wajahnya sungguh membuat Nola benar-benar terpana. Belum lagi, jika lelaki itu tertawa dan memperlihatkan dua lesung di pipinya. Nola seperti hampir mati terbakar oleh senyuman pria yang bersama Zahira tersebut. Bang, yang ini bagus nggak? Tanya Zahira meminta pendapat. Sebuah minibak berwarna krem dengan tali selempang menjadi pilihannya. 60. Bagus, angguk Cakra. Mau yang itu? Tanyanya. Iya, yang ini aja, angguk Zahira lagi. Mau nambah lagi, enggak? Tanya Cakra. Yang ini aja, Bang. Tapi, kalau abang masih mau belanjain Zahira, beliin sepatu aja ya. Ucap Zahira sambil tersenyum lebar membujuk sang kakak. Oke, Princess. Sahut Cakra sumringah. Si mandul ada di sini juga, toh. Karena tak tahan melihat kebahagiaan Zahira, akhirnya Nola memutuskan untuk mempermalukan Zahira. Menengok ke sumber suara, Zahira langsung mendengkus sebal sambil memutar bola matanya malas. Mau apa lagi, si mantan madunya ini? Siapa, Dek? Bisik Cakra. Istri barunya Mas Danu, jawab Zahira malas. Dua kakak beradik itu pun memutuskan untuk tidak menggubris Nola. Bukan karena mereka takut untuk berdebat. Hanya saja, tempatnya yang tidak kondusif karena hanya akan ikut-ikutan mempermalukan diri mereka sendiri. Bukan hanya Nola. Diajak ngobrol tuh, dengerin. Dasar nggak sopan. Ketus Nola sambil memutar tubuh Zahira secara paksa. Apaan sih, Mbak? Protes Nola. Nggak punya kerjaan, ya selain nguntit hidup saya. Ogah banget ngintilin situ. Emangnya, situ siapa? Sanggah Nola dengan gengsinya yang selangit. Kalau nggak ngintilin, terus ngapain Mbak Nola ada di sini? Ini kan tempat umum. Wajar dong, kalau saya juga di sini. Ya sudah, kalau mau belanja, silahkan. Nggak usah sok akrab pakai negur segala, ketus dua Zahira. Mentang-mentang jalan sama selingkuhan, langsung main usir nih Yie, sindir Nola dengan suara agak lantang. Sengaja, biar semua orang dengar. Rasa sabar Zahira perlahan mulai berkurang. Ia pun berbalik. Menatap istri baru Danu dengan tatapan jengah. Siapa yang Mbak anggap jalan sama selingkuhan? Ya kamulah, siapa lagi? Jawab Nola dengan gaya angkuhnya. Baru aja ditalak kemarin, sekarang udah gandeng cowok lain. Itu, kamu udah gatal banget ya, karena lama nggak digaruk Mas Danu.
Ucapan Nola membuat emosi Zahira kini benar-benar telah mencapai ubun-ubun. Baru saja ia hendak menamparkan Nola, namun Cakra mencegah sang adik karena saat ini mereka tengah dijadikan tontonan. Apalagi, jelas sekali bahwa beberapa pengunjung di dalam toko tersebut mengarahkan kamera ke arah mereka. Walau bukan keributan besar, namun tetap saja nama baik mereka dipertaruhkan. Maaf, Mbak. Sepertinya, ada salah paham di sini, ucap Cakra mengawali pembicaraan. Perkenalkan, saya Cakra, kakak kandungnya Zahira. Tangan Cakra terulur ke arah Nola. Mau tak mau, Nola membalas dengan perasaan kikuk. Jadi, laki-laki ini abangnya Zahira. Yang hajar Mas Danu sampai babak belur. Gumam Nola dalam hati. 61. No Nola, jawab Nola terbata. Terbius akan senyum manis yang Cakra berikan. Nola yang istri barunya mantan suami adik saya, bukan? Tanya Cakra pura-pura menebak. Nola mengangguk patah-patah. Yang dinikahkan paksa karena digerebek warga lagi berzina di semak-semak, kan? Yang videonya lagi viral banget itu. Imbu Cakra yang seketika melukai harga diri Nola di hadapan orang-orang. Terkesan tidak etis memang, namun Cakra tetaplah Cakra yang mampu melakukan apapun jika adik perempuan satu-satunya diusik dan disakiti oleh seseorang. Terlebih lagi, oleh Danu dan juga perempuan ular bernama Nola ini. UPS. Maaf, Mbak. Saya keceplosan, kata Cakra seraya menutup mulutnya. Ia pun beralih kepada sang adik. Jangan galak-galak sama istri barunya Danu, Dek. Siapa tahu, dia memang di sini buat beli tas juga. Bukan karena sengaja ngintilin kita. Iya kan, Mbak? Cakra menatap Nola kembali dengan senyum khasnya. Kali ini, Nola baru tersadar bahwa Cakra bergerak pelan tanpa suara. Ia mengintai Nola secara perlahan lalu begitu di waktu yang pas, Nola disergap dan dijatuhkan dalam perangkap. Seperti sekarang. Tas yang Mbak mau beli, mana? Cecar Cakra tak henti-hentinya. Bola mata Nola bergerak liar mencari sesuatu dan akhirnya jatuh pada sebuah tote bag yang paling dekat dengan posisi berdirinya. Ini, saya mau beli ini, ucap Nola sombong. Kalau begitu, Mbak duluan aja buat bayar. Kami biar ngantri di belakang Mbak aja. Lagi hamil, kan ya? Kasihan kalau ibu hamil antre panjang-panjang. Nola menggertakkan giginya mendengar jebakan demi jebakan yang Cakra sebar. Pembawaannya yang terdengar ramah sungguh menyudutkan Nola. Apalagi, atensi semua pengunjung dan pegawai toko kini berpusat padanya. Mau tak mau, perawatan harus ditunda demi sebuah tas yang entah berapa harganya ini. Totalnya Rp54.517.200. Si Mbak kasir menyebutkan harga dari tas pilihan Nola. Sontak saja, Nola tersedak ludahnya sendiri. Matanya membulat tak percaya. Berapa, Mbak? Tanyanya sekali lagi. Rp54.517.200. Si Mbak kasir mengulangi dengan senyum ramah. Tas begini doang, 50 juta lebih. Nggak salah, Mbak. Mau nipu saya, iya. Protes Nola dengan mata mendelik. Sekaya-kayanya keluarganya di kampung, tentu uang segitu tetap tak akan Nola gunakan untuk membeli sebuah tas. Itu terlalu mahal bagi dirinya yang terbiasa membeli tas di bawah sejuta. Mohon maaf, Kak. Itu sudah harga resminya. Barang kami memang semuanya ori. Jadi, wajar jika harganya memang segitu.
Enggak. Mana masuk akal harga segitu? Bentak Nola bersikukuh. Baru pertama masuk ke toko brand mewah ya, Mbak. Celetuk salah satu ibu-ibu dengan pakaian, wah, ala ibu sosialita. Nola mendengus. Apalagi, teriakan yang menyuruhnya menyingkir jika memang tak memiliki uang makin santer terdengar. Nola pun memutuskan mengalah. Dia gegas membiarkan orang di belakangnya untuk membayar sambil mencuri dengar harga tas yang dipilih Zahira.